Kami sedang menyusuri jalan kecil kayu tangan kota Malang, memerhatikan bangunan tua sejak zaman Belanda, suasana yang sederhana, dan tunggu sebentar. Kami menyadari sesuatu. Mengapa font ini selalu muncul? It's everywhere. Halo semuanya, salam kenal, nama saya Dimas Fahrudin, seorang desainer grafis asal Malang. Saya merintis studio desain bernama Yumakiso Studio yang fokusnya ada di branding dan tipografi. Selain itu, saya juga aktif sebagai dosen di program studi D4 Desain Grafis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Juga dipercaya sebagai ketua dari ADGI Chapter Malang. Font Neo Jengki itu sebenarnya hasil riset saya yang memang diawali dari komunitas. Waktu itu saya dan teman-teman di Malang itu ada komunitas namanya Lettering Malang. Waktu itu tahun 2019 kami ada salah satu aktivasi itu keliling area pasar besar untuk nyari inspirasi bentuk huruf. Nah dari situ 2019 akhirnya saya lanjutkan di tahun 2022 sebagai proyek riset saya sebagai dosen. Jadi intinya saya membuat sebuah font sebagai identitas kota Malang yang inspirasinya mengambil dari arsitektur Yankee yang banyak ditemukan di kota Malang, yaitu arsitektur khas Indonesia yang ada di kota Malang, dan juga dipadukan dengan temuan-temuan huruf yang berasal dari signage pertokoan era 90-80-an gitu. Ketika proses pembuatannya kan akhirnya saya ngulik tentang bentuk-bentuk huruf yang ada di sekitar ya, banyak yang akhirnya mengarahnya ke bentuk-bentuk huruf ataupun tipografi vernakular yang dibuat oleh masyarakat urban dengan keilmuan desain yang minim, tapi memang secara fungsional mereka membuat bentuk huruf itu namanya vernakular. Nah dari situ akhirnya saya juga secara nggak sengaja berkenalan lagi dengan arsitektur khas Indonesia namanya Yankee. Ya arsitektur Yankee ternyata ketika baca-baca dan ngobrol dengan teman-teman arsitek tuh, ternyata arsitektur Yankee pada waktu itu tahun 60-60an awal itu muncul sebagai bentuk perlawanan gitu, ketika Indonesia memang terlepas dari Belanda, gimana caranya kita punya identitas sendiri. Jadi kan banyak waktu itu ketika era Belanda banyak, kalau dulu namanya avenir gitu ya, mungkin kalau sekarang kayak tukang arsitekturnya yang ikut Belanda, tapi ketika Belanda pergi mereka akhirnya gimana caranya kita bikin bentuk bangunan sendiri nih yang khas Indonesia gitu. Akhirnya mereka ngambil banyak inspirasi dari Eropa, dari Amerika, dikombinasikan, kemudian dikasih sentuhan menurut mereka yang oke nih pembedanya, ya akhirnya lahirlah arsitektur Yankee gitu. Jadi awalnya memang sebagai bentuk perlawanan dan ini loh kami bisanya ini gitu. Jadi semangat itu yang akhirnya ketika ngomong soal konteks budaya ingin dimunculkan lagi dengan font Neo Yankee ini. Makanya kenapa namanya kok ada Neo-nya, Neo Yankee. Jadi semangat Yankee yang baru nih, semangat kita bisa menunjukkan apapun yang kita mampu, ya sebatas yang kita mampu, nggak perlu dilebih-lebihkan. Jadi jujur sama kemampuan diri sendiri. Nah itu yang pingin saya sampaikan lewat si Neo Yankee ini gitu. Kalau ngomong soal semangat masyarakat, akhirnya bisa dilihat dari awal idenya itu tadi gitu ya, sebagai bentuk bahwa ketika kita ngomong soal Neo Yankee ada sisi nostalgia yang dipakai gitu ya, yang ditampilkan, terus kemudian semangat menunjukkan kita bisanya apa, itu yang ingin ditunjukkan secara semangat bentuk hurufnya. Tapi akhirnya ketika dibawa ke ranah identitas kota Malang khususnya, akhirnya kemarin ketika
2023 font ini saya publish gitu ya. Responnya akhirnya sampai sekarang cukup positif nih. Akhirnya dipakai untuk ada salah satu cafe di Malang pakai font Neo Yankee, kemudian ada event yang lingkupnya memang regional Malang, mereka pakai font Neo Yankee. Akhirnya secara nggak langsung tuh bukan apa ya, mengubah identitas secara langsung sih, tapi secara pelan-pelan minimal Kota Malang tahu nih ada font yang dibuat oleh desainer lokal dan itu bisa dipakai untuk representasi apapun yang mereka rasakan tentang kota ini gitu. Akhirnya kemarin kami kesempatan kolaborasi dengan DLH waktu itu, DLH Kota Malang, untuk jadi salah satu font untuk signage Taman at Malang di koridor Kayu Tangan. Nah itu akhirnya kan secara nggak langsung proses pelan-pelan itu mulai bukan hanya dari sisi industri dan community yang melihatnya, tapi akhirnya pemerintah mulai sedikit melihat nih, ada peluang ini bisa dijadikan font untuk mewakili kota. Tinggal pertanyaan memang konsistensi, karena ngomong soal identitas itu kan bukan perihal satu kali jalan kan Mas ya. Yeah. Jadi harus konsisten. Akhirnya ketika konsisten dipakai, identitas itu ya juga lama-kelamaan terbentuk dengan sendirinya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak Dimas, apa arti kemandirian visual bagi Pak Dimas ketika mendengar kemudian melihat font Neo Yankee ini? Kemandirian visual. Yeah. Artinya nih kalau ngomong soal era sekarang gitu ya, ada kemudahan dengan AI dan kawan-kawan. Akhirnya kemandirian visual tuh bisa dilihat dari kemampuan kita eksplorasi dengan apa yang kita punya, dengan apa yang ada di sekitar, bukan hanya apa yang kita cari di dunia maya misalnya. Gitu. Dengan berdasarkan apa yang ada di sekitar pun sebenarnya itu juga sudah inspirasi yang sangat banyak untuk kita membuat sebuah visual apapun bentuknya, bukan hanya font ya, ilustrasi, komik, desain, segala yang ada di sekitar kita tuh bisa dimanfaatkan dah. Porsinya di situ sih kalau menurut saya soal kemandirian visual. Selanjutnya nih Pak Dimas, font Neo Yankee ini banyak orang yang belum tahu. Kemudian yang mengembangkan, mempopulerkan masih sangat sedikit nih. Bagaimana respon masyarakat kemudian desainer-desainer lokal terkhusus itu terhadap perkembangan atau kehadiran font Neo Yankee? Kalau yang saya rasakan sih cukup positif respon dari teman-teman gitu ya, karena ketika ini kemarin saya bawa ke Jakarta misalnya dengan menghadirkan proses risetnya, akhirnya mereka paham, ternyata ketika ngolah font untuk sebuah kota itu bisa kayak gini prosesnya, step by step bisa kayak gini, outputnya bisa kayak gini. Akhirnya itu jadi sedikit semoga bisa menjadi inspirasi sih bagi teman-teman. Ternyata kalau ngomong soal kota tuh kita bisa ngolahnya dari arah sini loh, itu bisa diolah jadi sebuah font loh. Akhirnya dari sini mulai banyak teman-teman yang mulai aware dengan huruf-huruf yang ada di sekitar mereka gitu kan. Kemudian itu tadi ada beberapa memang dipakai untuk event, dipakai untuk F&B. Walaupun mungkin di bulan ini juga dipakai di eventnya Pasar Talun, fontnya gitu. Jadi memang saya ngawalinya dari teman-teman yang ada di Malang dulu nih. Ketika ada event yang sifatnya community, sosial, mau pakai font Neo Yankee nggak ada masalah, dipakai aja gitu. Kecuali untuk kebutuhan komersial, nah itu beda lagi. Gitu. Jadi selama itu untuk keperluan pendidikan, community, sosial, nggak ada masalah pakai font Neo Yankee. Gitu. Jadi sangat positif ya dalam segi. Iya, dalam seginya memang alhamdulillahnya positif. Gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Dimas, bagaimana Pak Dimas melihat peran tipografi lokal dalam memperkuat identitas visual kota ini? Perannya sebenarnya sangat punya peluang besar gitu ya, karena setiap kota tuh pasti, kalau mau Indonesia tuh pasti ada desainer lokalnya, pasti ada font atau type desainernya. Nah itu akhirnya mungkin PR-nya adalah belum banyak yang kenal, belum banyak bisa terhubung gitu.
Nah, ketika semuanya sudah bisa terhubung, akhirnya bisa saling support nih. Misal di Surabaya, tentu ada type designernya, mereka bisa support kegiatan di lokal. Di Malang sangat banyak, tinggal hubnya ini yang kenalin teman-teman desainer dengan kebutuhan di industri misalnya, itu yang harus selalu diupayakan gitu. Harapannya bisa lebih eksplor lagi dengan bahan-bahan ataupun inspirasi yang ada di kota ini sih, minimal gitu ya. Jadi karena kan sebenarnya dari sekitar itu tadi yang saya bilang di awal, di sekitar kita itu sudah sangat banyak sumber inspirasi, tinggal kita ngolahnya gimana. Kemarin ada teman-teman dari Pitstone, akhirnya mereka bikin mockup, desain mockup yang backgroundnya dari beberapa tempat-tempat landmark di Malang, di Arjosari misalnya, di terminal, di stasiun, di balai kota. Mereka berdasarkan itu. Artinya semua desainer punya porsi masing-masing nih, merespon kotanya seperti apa. Nah, semoga dari sini bukan hanya Malang, tapi kota-kota lain teman-teman juga semakin aware nih kalau kotaku bisa direspon kayak apa ya dengan kemampuan yang aku punya gitu. Karena kita hidup di kota ini, kadang yang kita lakukan tuh cuma mengkritik gitu ya, ketika visual kota seperti kok kayak gini sih, kok desainnya kayak gini, kota kok signage taman kayak gini, kok gini. Nah, daripada kayak gitu ya coba tunjukin versi terbaik yang bisa kita berikan apa gitu. Jadi dari situ artinya kita bukan hanya mengkritik tapi juga bisa merespon dan memberikan solusi. Nanti tergantung hasil solusi yang kita berikan nyampe nggak ke pemangku kepentingan misalnya. Nah, itu kan tinggal urusan komunikasinya nanti seperti apa gitu. Ada teman-teman yang bisa menyampaikan nggak, ada kesempatan nggak gitu. Harapannya tentang mengenali visual kota ya, pentingnya apa? Pentingnya sebenarnya ketika kita hidup di kota ini, biasanya kan kita posisi hanya mengkritik terus gitu ya. Oh, kenapa kok visualnya gini, kenapa kok desainnya kayak gini. Nah, selalu mengkritik kayak gitu, kenapa kok enggak. Akhirnya ketika kita lebih mengenali kota kita bisa ngasih sesuatu yang kita bisa nih untuk kota kita. Bisa merespon seperti apa, bisa ngasih solusi desain seperti apa misalnya, dibuat aja. Kemudian setelah kita buat, mungkin PR berikutnya adalah apakah hasil yang sudah kita buat bisa sampai nggak ke pemangku kebijakan misalnya, ataupun komunitas yang lain. Nah, itu yang akhirnya bisa didiskusikan gitu, saling kenal, saling ini, kita bisanya apa, kita jadikan eksplorasi mengenal kota itu bisa jadi inspirasi gitu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan.